Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang statistik parametris korelasi parsial dengan saya Nurul Imamatus Salehah dan teman saya Dea Lian Arsyrosyah. Korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap atau dikendalikan. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabelnya dibuat tetap atau dikendalikan. Bisa kita lihat cara menghitung. Perhitungan korelasi parsial dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah cara untuk menghitung korelasi parsial dengan cara manual. Bisa kita lihat rumus-rumusnya di bawah ini. Untuk pengambilan keputusannya bisa kita lihat, ini adalah tabel pedoman pengambilan keputusan untuk korelasi parsial. Yang pertama, korelasi antara IQ dengan nilai kuliah sama dengan 0,58. Kedua, korelasi antara nilai kuliah dengan waktu belajar sama dengan 0,10. Yang ketiga yaitu korelasi antara IQ dengan waktu belajar sama dengan negatif 0,40. Untuk orang yang waktu belajarnya sama, diparsialkan berapa korelasi antara IQ dengan nilai kuliah. Dengan rumus 7.6 dapat dihitung RY kali X1 X2 sama dengan RY X1 dikurangi RY X2 dikurangi RX1 X2 per akar kuadrat 1 min R kuadrat X1 X2 dikurangi akar kuadrat 1 min R kuadrat Y X2. RY kali X1 X2 sama dengan 0,58 dikurangi min 0,40 dikali 0,10 per akar kuadrat dari 1 dikurangi negatif 0,40 kuadrat dikurangi akar dari 1 min 0,10 kuadrat. Sebelum waktu belajar digunakan sebagai variabel kontrol, korelasi antara IQ dengan nilai kuliah sama dengan 0,58. Setelah waktu belajarnya dibuat sama, dikontrol untuk seluruh sampel, maka korelasinya sama dengan 0,68. Jadi setiap subjek dalam sampel, bila waktu belajarnya sama, maka hubungan antara IQ dengan nilai kuliah lebih kuat. Hal ini berarti bila orang yang IQ-nya tinggi dan waktu belajarnya sama dengan yang IQ-nya rendah, maka nilai kuliahnya akan jauh lebih tinggi. Apakah koefisien korelasi parsial yang ditemukan itu signifikan atau tidak? Maka perlu diuji dengan rumus 7.8 bila jumlah sampel 25. Rumusnya T sama dengan RP akar kuadrat N min 3 per akar kuadrat 1 min R2P. T sama dengan 0,68 akar kuadrat 25 min 3 per akar kuadrat 1 min 0,68 kuadrat sama dengan 4,35. Nilai T hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan T tabel dengan DK sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Bila taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka harga T tabel sama dengan 2,064. Lampiran tabel 2, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel 4,35 lebih besar dari 2,064. Dengan demikian, koefisien korelasi yang ditemukan itu adalah signifikan, yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi di mana sampel diambil. Oke, kita ke contoh kasus uji korelasi parsial. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dan IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan tersebut, dosen mengumpulkan data menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel. Bisa kita lihat di sini ada nomor, ada IQ, ada IPK, sama motivasi sebagai variabel kontrol. Data-data inilah yang akan kita uji menggunakan SPSS.
Oke, di sini ada IQ, ada IPK, ada motivasi. Untuk desimalnya kita rubah jadi 0, ada 2 sama 0 juga. Untuk label kita kasih nama yang sama, lalu untuk measure kita rubah jadi cell. Kita ke data view. Di sini ada data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Lalu kita akan analisis normalitasnya dulu. Sebagai bentuk, jika data ini normal, maka bisa diteruskan untuk menguji uji parsial. Jika tidak normal, maka tidak bisa. Kita klik descriptive statistic, lalu kita klik explore. Oke. Setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk IQ, IPK, sama motivasi kita di dependent list. Setelah itu kita klik system leaf sama normality plots with test. Lalu ini adalah hasilnya. Di sini bisa kita lihat di test of normality-nya, kita lihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Bisa kita lihat ya, semuanya di sini adalah normal. Karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, kita lihat di IQ-nya 0,932, lalu di IPK-nya 0,152, sama di motivasinya 0,66. Berarti semuanya normal. Kita bisa lanjutkan untuk menguji korelasi parsial. Untuk menguji korelasi parsialnya, kita kembalikan lagi ke SPSS, lalu kita klik menu Analyze. Setelah itu kita correlate, lalu parsial akan muncul seperti ini. Untuk variabel ada IQ, ada IPK, motivasi sebagai controlling for, kita klik options, lalu kita contreng min sama 0, lalu execute yang bawah. Setelah itu kita oke. Akan muncul seperti ini. Bahasan output uji korelasi parsial. Tabel output pertama, non A, menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi atau correlations sebesar 0,832. Berdasarkan tabel yang sudah kita jelaskan tadi di awal, berarti termasuk positif. Dan nilai significance two-tailed adalah 0,001, kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol. Tabel output kedua, motivasi, menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Dari tabel output ini, terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi atau correlations menjadi 0,626, namun tetap bernilai positif dan kategori hubungan kuat. Dan nilai significance two-tailed sebesar 0,039 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Bisa kita lihat di sini yaitu rumusan hipotesis penelitian. Ada HO dan HA untuk menentukan apakah tidak signifikan atau signifikan. Lalu dasar keputusan uji korelasi parsial bisa kita lihat juga di sini. Lalu kita bisa penarikan kesimpulan uji korelasi parsial. Berdasarkan uji korelasi parsial yang sudah dilaksanakan, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dan IPK. Jadi semakin tinggi nilai IQ didukung dengan motivasi seseorang, maka akan mempengaruhi nilai IPK menjadi lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi kali ini. Jika ada kritik dan saran, bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.